أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para muslimah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulaikan dengan ilmu, kemudian baru diamalkan. Al-qaul wal amal, diucapkan dan diamalkan. Kenapa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya praktik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid Ibn Jabr al-Makki rahimahullahu ta'ala. Dan al-ilmu musahhihun lil amal. Ilmu itu akan memperbaiki amalan. Berkaitan dengan rukun Islam yang agung, Ramadan, dengan serba-serbi yang ada di dalamnya, tentu kita mesti memiliki ilmunya. Sehingga bagaimana Ramadan kita terwujud seperti apa yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama Ramadan, berdiri salat di malam Ramadan, kenapa? Imanan wa ihtisaba. Motivasinya adalah, pendorongnya adalah imanan wa ihtisaba, karena iman. Kemudian ihtisaba, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang bangun salat pada malam qadar, motivasinya apa? Pendorongnya apa? Imanan wa ihtisaba, karena iman. Kemudian wa ihtisaba,
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini semuanya apa motivasi bagi kita semua. Bagaimana kita keluar dari Ramadan, Allah Azza wa Jalla ampuni semua dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, i'tikaf dan meraih kemuliaan 1000 bulan. Dalam hal ini akan kita ambil beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis itu kita akan ambil fawaid, apa faedah-faedah di dalamnya. Dan ini adalah bagian dari apa yang disebut oleh Yahya bin Ammar, wa ilmun huwa ghidha'ud din. Ilmu yang menjadi gizinya dan makanannya agama adalah ilmu ma'anil kitab was sunnah, ilmu tentang makna-makna Al-Quran dan makna-makna dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, atau kan kita beragama, dasar kita beragama adalah kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Wahai para suami, janganlah kalian mubasyarah, ya, menyentuh istri kalian. Artinya apa? Menggauli istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dan hadis ini muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Dalam lafaz Al-Bukhari dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf sepanjang Ramadan. Ya, fa idza shalla al-ghadat jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat i'tikafnya. Asy-syahid yang menjadi bukti sini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, al-i'tikaf telah disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Disebut juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan i'tikaf ini salah satu tujuannya adalah untuk meraih kemuliaan malam 1000 bulan tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang Allah Azza wa Jalla terangkan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Baik, para muslimah dan rahmatullah Azza wa Jalla, para pemirsa Niaga TV ini muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para peserta dari Zoom yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa 20 yauman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 20 hari.
Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 pertama Ramadan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin cari tahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengejar kemuliaan Lailatul Qadar itu. Maka dia katakan, "Innal ladzi tatlubuhu amama." Ya Muhammad, yang kamu cari itulah di depanmu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata belum juga datang Lailatul Qadar tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf lagi 10 keduanya. Kemudian belum ada juga keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pulang. Langsung dikatakan, ya, faltamisuha fil ashri al-awakhir. Carilah dia Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Jadi i'tikaf ini ada kaitan erat dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, kita kembali ke hadis yang tadi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Muttafaqun alaih. Lafzul Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya setiap Ramadan. Dan ketika selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat i'tikafnya, tenda yang khusus dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwat, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah pertama dari hadis yang tadi, makna dan hakikat al-i'tikaf. Al-i'tikaf huwa luzumus syai', menetapi sesuatu, berdiam diri pada sesuatu. Ya, maka ini makna dari kalimat i'tikaf. Adapun secara syara', huwal muqamu fil masjid min syakhsin makhsus ala sifatin makhsusah. Yaitu diam di dalam masjid dari orang tertentu dengan cara tertentu. Ini dia makna dari kalimat al-i'tikaf. Ini poin yang pertama dari faedah hadis Ibnu Umar. Yang kedua, sunniyatul i'tikaf. I'tikaf itu merupakan sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad wadhaba alaihi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rutin melaksanakannya. Demikian juga istri-istri beliau min ba'dihi, sewafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Dawud rahimahullah taala membawakan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, apa kata Imam Ahmad? La a'lamu an ahadin minal ulama khilafan. Tidak ada yang aku ketahui perselisihan di kalangan para ulama. Tidak ada aku ketahui perselisihan dari seorang ulama pun fi anna al-i'tikafa masnunun, tentang kesunahannya i'tikaf. Berarti apa? Sepakat para ulama bahwasanya i'tikaf itu mustahab. I'tikaf itu merupakan sunnah. I'tikaf merupakan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullah taala, dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala, al-maqsudu minal i'tikaf. Apa maksud dan tujuan dari al-i'tikaf? Jam'ul qalb 'ala Allah, memfokuskan hati kita benar-benar menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Bil khalwah, dengan berkhalwat. Ma'a khuluwil mi'dah, awil ma'iddah, dibarengi dengan perut yang kosong.
Jadi maksud dari i'tikaf adalah jam'ul qalbi 'ala Allah. Bagaimana hati ini benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan perut yang kosong. Wal iqbal 'alaihi ta'ala, dan benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wat tana'um bi dzikrihi, menikmati zikrullah azza wa jalla. Wal i'rad amma 'adahu, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksud dan tujuan dari i'tikaf. Maka oleh karena itu, dengan banyaknya sarana modern sekarang ini, kita berusaha mengurangi yang namanya ya telepon dan yang lainnya ketika kita i'tikaf. Nah, sekarang i'tikaf kita bawa HP, kita main HP, tidak ada gunanya. Justru lebih fokus main HP jadinya. Jadi i'tikaf ini benar-benar kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran, baca Al-Quran, wa dzikran, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sudah itu saja. Jadi kita terputus dari dunia luar. Kita hanya berhubungan dengan alamul akhirah, alam akhirat sudah. Ini dia hakikat dan maksud dan tujuan dari al-i'tikaf. Kemudian poin yang keempat, faedah yang keempat, al-i'tikafu masyru'un ila qiyamis sa'ah. I'tikaf disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Walam tunsakh masyru'iyatuhu hatta tawaffahu Allah Azza wa Jalla. Dan tidak tidak dihapus kesunahan i'tikaf ini sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, sekarang kalau Nabi SAW wafat dan hukum i'tikaf tetap sunnah, berarti apa? Tidak ada syariat yang berubah. Tetap i'tikaf ini sunnah sampai hari kiamat. Pun yang kelima, jawazul i'tikaf lin nisa'i fil masajid. Wanita boleh i'tikaf di masjid bidawabit syar'iyyah, dengan atas aturan-aturan batasan-batasan syar'i. Di antaranya adalah amnul fitnah, aman dari fitnah. Tidak ada laki di tempat tersebut. Dan tentu jika seorang wanita punya tanggungan, jangan sampai dia akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka lihat istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini pelajaran bagi kita bahwasanya kapan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf? Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf itu setelah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kenapa sudah tidak ada lagi dia akan urus? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuwaffahu Allah Azza wa Jalla, telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ke-6, min syurutil i'tikaf ay yakuna fil masjid. Di antara syarat i'tikaf, hendaklah i'tikaf itu di masjid, jangan i'tikafnya di rumah. Ya. Jadi i'tikafnya fil masajid, di masjid. Jelas nas Al-Qur'anul Karim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wattafaqal ulama ala masyru'iyyatil masjid lil i'tikaf. Sepakat para ulama disyaratkan masjid itu untuk i'tikaf. Ini dibawakan dalam kitab Fathul Bari, syarah sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi syarat i'tikaf mesti masjid, tidak boleh rumah. Kemudian yang ketujuh, yasihhul i'tikaf fi kulli masjidin tuqamu fihi salatul jamaah. I'tikaf itu sah dilaksanakan
di seluruh masjid yang ditegakkan sholat berjamaah di tempat tersebut. Wal afdal, tetapi afdalnya ayakuna fi masjidin jami'. Masjid itu ditegakkan Jumat. Kenapa? Karena dalam syariat kita ada masjid ditegakkan Jumat, ada masjid tidak ditegakkan Jumat. Masjid yang tidak ditegakkan Jumat tetap namanya masjid, masjid kampung. Adapun masjid yang ditegakkan Jumat dinamakan dia masjid jami'. Masjid jami', mengumpulkan banyak orang. Nah, kalau kita kan kalau ditegakkan Jumat dinamakan dia masjid. Kalau tidak ditegakkan Jumat dinamakan dia musalla atau langgar. Wassahih wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam syariat kita mau ditegakkan Jumat maupun tidak ditegakkan Jumat sama-sama masjid. Cuma yang ditegakkan Jumat namanya jami', yang tidak ditegakkan Jumat namanya masjid kampung. Ya, masjid ad-dar atau masjid al-hayy wa hakadha. Adapun musalla dalam konteks bahasa syariat kita maknanya adalah tanah lapang. Maka Nabi SAW salat Id di musalla, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Nabi SAW istisqa di al-musalla. Musalla di sini adalah lapangan, tanah lapang. Bukan maknanya musalla dalam makna yang kita pahami yaitu masjid kecil. Nah, jadi poin yang ke-7 ini, yasihhul i'tikaf fi kulli masjidin tuqamu fihi salatul jamaah. Sah untuk melaksanakan i'tikaf di setiap masjid yang ditegakkan salatu al-jamaah. Wal afdalu ayyakuna fi masjidin jami'. Tetapi afdalnya adalah ketika i'tikaf itu dilaksanakan di masjid jami'. Idza takhallalahu muddatul i'tikaf salatu jum'ah, jikalau dalam i'tikaf itu akan diselingi dengan salat Jumat, artinya akan melewati salat Jumat. Karena kalau dia sholat atau karena kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan Jumat, otomatis dia harus keluar meninggalkan tempat i'tikafnya. Maka kita katakan i'tikaf di masjid jami', masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Bahkan sebagian para ulama kita dari kalangan ahlul hadis, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengambil pendapatnya para ulama berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali hanya pada 3 masjid. Masjid yang lain tidak ada i'tikaf. Al-Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini saya tempat i'tikaf. Namun para ulama, jumhur ulama termasuk Hanabilah menjawab tentang hadis tersebut. Oh, makna hadis itu bukan maknanya la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsa, tidak ada i'tikaf kecuali ketiga masjid, bukan maknanya tidak ada yang sah i'tikaf itu kecuali 3 masjid, bukan. Tetapi maknanya adalah la i'tikafa kamil illa fil masajidits tsalatsa. Tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali hanya di 3 masjid saja. Ya, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali hanya di 3 masjid semata. Kemudian ini poin yang pertama tentang al-i'tikaf. Dan tadi kita sudah awali bahwasanya i'tikaf ini salah satu sarana bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Masuk kita tentang Lailatul Qadar, malam Qadar. Berbicara tentang malam Qadar ini, kita akan ambil insyaallah taala beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, hadis datangnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, taharrau Lailatul Qadri. Carilah malam Qadar itu. Fil witri minal ashril awakhir. Pada malam-malam ganjil di 10 terakhir.
min Ramadan, dari bulan Ramadan yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharraw lailatul qadri, carilah malam qadar itu. Di mana dicari? Fil witri min al-ashril awakhir, di bilangan-bilangan ganjil atau pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Maka di sini nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sebelumnya kita sudah katakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di 10 pertama. Ternyata belum juga malam qadar itu. Maka dikatakan innalladzi tatlubuhu amamak, yang kamu cari itu di depanmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi i'tikaf di 10 kedua. Ternyata apa? Belum juga sampai sahabat pulang. Lalu dikatakan yang kamu cari di depanmu, dan dikatakan taharraw lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Cari malam qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga yang tergabung melalui Zoom dan yang lainnya, ada beberapa faedah dari hadis ini. Poin yang pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada yang mampu menandingi kebaikannya malam Qadar. Tidak ada. Fahiya lailatun asyraful layali. Itu malam adalah malam yang paling mulia. Allati takunu fiha al-hasanat. Yang mana pada malam itu kebaikan-kebaikan mudha'afah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukaffar fiha sayyi'at. Dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya lailatun mubarakah min layali Ramadan. Itu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari malam-malam Ramadan. Jadi kalau dihitung ya tentang bagaimana kemuliaan malam Qadar ini untuk beribadah di malam tersebut, maka tentu ya tidak ada yang akan mampu menandinginya. Apa kata para ulama kita menjelaskan tentang ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin? Dikatakan wa alfu syahrin, 1000 bulan itu tusawi 83 sanah wa arba'ata ashhurin, sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ai maknanya anna hadhihi al-lailah al-wahidah, satu malam tersebut afdal min umrin tawilin ya'ishuhu insan, lebih utama dari umur yang panjang yang dimiliki oleh seseorang, ma yuqaribu mi'at sanah, yang hampir 100 tahun. Maka Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, amalun fi lailatul qadri khairun min amalin ya, al khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Amalan pada malam qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya. Ini poin yang pertama. Jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun 4 bulan.
Malam yang paling mulia sepanjang masa, tidak ada lebih mulia dari itu. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hathu ala taharri Lailatul Qadar. Anjuran untuk mencari Lailatul Qadar. Bagaimana kita mencarinya dan meraih malam seribu bulan tersebut? Badlul juhud. Keluarkan segala tenaga. Wal hirs, semangat untuk beribadah pada malam tersebut. Dengan memanfaatkannya untuk beramal saleh. Karena tentu itu akan menambah pahala yang sangat luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala al-ashar syadda mi'zarahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir itu dikencangkan ikat pinggangnya. Ini kinayah, dia tidak mendatangi istrinya, atau kinayah apa? Tashmir as-sa'idain. Dia sing-singkan lengan bajunya, semangat untuk beribadah, tidak sama dengan malam-malam yang lainnya. Faedah yang ketiga, fadlu Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadan. Malam Qadar itu di Ramadan. Wa fil ashr al-awakhir, di 10 terakhir Ramadan. Wa autarul ashar, dan pada malam-malam ganjil 10 terakhir itu arja an ashfa'iha, lebih diharapkan malam 21, 23, 25, 27, 29 dibandingkan malam-malam genapnya 22, 24, 26, 28 wa hakadha 30. Tetapi ingat, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya bisa saja ganjil itu dari belakang. Jadi ganjil itu tidak mesti dari depan, tapi bisa juga ganjil itu dari belakang. Loh kok bisa? Ini tentunya ketika bulan itu sempurna. Ini sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia bulan itu sempurna, maka malam 30 itu kan ganjil. Dari belakang itu. Ya. Malam 29-nya genap. 30, 29 kan genap 2. Ya. Kemudian malam 28 ganjil. 3 dia. Malam 27 genap dia. Malam 25 ganjil. Malam 26 gitu. Malam 26 ganjil. Malam 25 jadi genap. Ya. Malam 24-nya menjadi ganjil. Malam 23-nya menjadi genap. Malam 22-nya menjadi ganjil. Maka kita katakan, ya, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perhitungan ganjil ini ya bisa dari depan, bisa juga dari belakang. Maka ya kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari dia, keluarkan usaha kalian, ya, keluarkan tenaga kalian, cari Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam litaysir ala ummatihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang memberikan kemudahan bagi umatnya, tidak memaksa mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cari dia pada malam-malam ganjil. Taharru, cari. Tidak dipaksakan. Nah tentu di sini kita berlomba, ajangnya kita berlomba. Siapa yang ingin meraih kemuliaan tersebut, silakan. Maka lihat sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, in alimtu, jikalau aku tahu itu adalah malam qadar, apa yang kira-kira aku baca ya Rasulullah?
Maka Nabi SAW mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini dibaca sejak maghrib sampai subuh. Kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Namanya malam itu adalah terbenamnya matahari sampai terbitnya al-fajr. Kemudian pada berikutnya, la yanbaghi taharri Lailatul Qadri tarkal baqiyah. Tidak pantas ketika kita mencari malam qadar itu dengan cara ibadah, hanya mencari yang ganjil-ganjil saja. Kalau malam 21 semangat, 22 biasa sajalah. Malam 23 kencang semangat, gaspol. Malam 24 redup. Malam 25 woi semangat lagi. Malam 26 biasa. Malam 27 habis-habisan. Malam 28 kendor. Tidak. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Nabi SAW cari malam qadar itu pada malam-malam ganjil, bukan berarti yang lainnya kita lalaikan, kita sia-siakan. Li'anna hadza mahmulun ala halid dha'af. Karena makna hadis ini adalah ketika kita lemah. Jadi ketika kita lemah, jaga yang ganjil. Ya, ketika kita lemah, jaga yang ganjil tersebut. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan kapan pastinya malam qadar tersebut. Tidak bisa dipastikan. Maka oleh karena itu dikatakan dalam hadis Ibnu Umar yang lain, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Jadilah malam qadar itu di 10 terakhir, tidak menyebutkan ganjilnya, tapi apa? Carilah malam qadar di 10 terakhir. Fa in dha'afa ahadukum, jikalau seorang lemah, aw ajiza, fala yaghlibanna 'ala as-sab'il bawaqi. Jangan dia terkalahkan di 7 terakhir itu jangan. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi jangan muncul fenomena malam ganjil rame, malam genap tidak rame. Enggak, tetap rame semuanya. Nah, tadi jangan-jangan Ramadannya genap. Kalau genap bisa terjadi ya Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang kita anggap genap dalam hitungan kita, ternyata itu ganjil karena ngitung dari belakang. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang tadi, min hikmatillah azza wa jalla. Di antara bentuk hikmah Allah azza wa jalla dan kasih sayang Allah azza wa jalla, akhfa hadhil lailah. Allah sembunyikan kapan pastinya malam qadar tersebut. Pernah disebutkan dalam hadits Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla ingin menetapkan malam qadar itu. Fatalaha rajulan min ashabihi. Lalu lantas apa? Ada 2 orang sahabat ini ribut. Kapan malam qadar tersebut? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan ketetapan pastinya malam qadar itu. Ini satu hikmah bagi kita. Apa itu? Ya andai kata ditetapkan malam qadar itu, berarti kita akan ramenya pada malam tersebut saja. Habis itu bubar. Sekarang aja tidak ditetapkan, sudah tidak rame. Ya, kecuali tempat-tempat tertentu yang orang benar-benar mengimani hadis tersebut, ya, benar-benar memahami hadis tersebut, itu semakin hari semakin rame, sehingga safnya semakin hari semakin mundur. Ya, jangan sampai semakin akhir safnya semakin maju. Jadi ini hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan malam qadar tersebut liyajiddan nas fil ibadah, agar orang benar sungguh-sungguh beribadah. Taliban laha, benar-benar mencarinya. Fayaktsuru thawabahum, sehingga pahala mereka banyak. Jadi bukan saja mengejar malam tersebut, tetapi malam-malam lainnya tetap dia semangat juga. Kemudian faedah berikutnya, Lailatul Qadar
malam qadar itu ia ihda layali al-ashr min Ramadan. Itu tepatnya pada salah satu malam dari 10 terakhir Ramadan tersebut. Kenapa? Hiya lailah allati anzalallahu fiyal Qur'an. Itulah malam yang Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla jadikan malam tersebut khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Fi barakatiha, segi keberkahannya, wa azimi qadriha, dan agungnya nilainya, wa atharil amali salih fiha, demikian juga dan agungnya pahala dan ganjaran amal saleh di dalamnya. Ini hadis umum datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merintahkan taharrau, cari dia Lailatul Qadar. Kemudian hadis secara khusus dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang Lailatul Qadar dan bagaimana untuk menggapainya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri salat pada malam qadar karena iman, bagaimana mengimani kesunahannya, wa ihtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini nas hadits khusus tentang masalah ini yang merupakan aplikasi nyata, bentuk nyata seseorang mengejar bagaimana kemuliaan malam qadar. Ada beberapa fawaid, ada beberapa faedah dari hadis ini yang akan menjelaskan kita beginilah cara untuk kita meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Yang pertama, Lailatul Qadri sumiyat bihadzal ism malam qadar. Kenapa dinamakan dia malam qadar? Li'azimi qadriha, karena agungnya kedudukan dan besar nilainya, wa syarafiha, dan besar kemuliaannya, wa fadliha lidzatiha, dan besar keutamaannya, wa anna fi'la ta'at, perbuatan-perbuatan taat di dalamnya, lahu qadrun wa makanatun wa manzilatun, memiliki kedudukan, memiliki nilai yang tinggi, memiliki posisi yang tinggi. Atau dinamakan dia malam qadar li'anna Allah anzala kitaban dha qadrin ala rasuli dhi qadrin. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab yang memiliki nilai yang tinggi, kedudukan yang tinggi kepada Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi. Waktu sabil ummah, yang dikhususkan untuk umat tertentu. Zat qadrin ala baqil umam, yang mana umatnya memiliki nilai yang tinggi, kedudukan yang tinggi di atas umat-umat yang lainnya. Atau dinamakan Lailatul Qadar itu adalah wallahu yuqaddiru fi lailatul qadri ma syaa min amrihi ila sanatil qabilah. Yang mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menetapkan dan memperincikan apa yang dikehendaki bagi hambanya sampai setahun yang akan datang. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan
Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dirincikan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Ini poin yang pertama. Jadi ini dia, apa makna Lailatul Qadar itu? Ya, dinamakan dia karena punya kedudukannya agung, kemuliaannya yang sangat agung, dan keutamaan yang sangat agung. Ketaatan di malamnya pun agung. Atau karena Allah menurunkan kitab yang agung kepada Nabi yang agung, kepada umat yang agung. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dan menetapkan pada malam tersebut apa yang dikehendaki sampai setahun yang akan datang. Ini semuanya bisa dimaknai makna kalimat dari Lailatul Qadar. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis, laqad tawatarat al-ahadits fi fadli Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar ini hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Wa annaha fi syahri Ramadan. Dia berada di bulan Ramadan, fil ashr al-awakhir, di 10 terakhir dari bulan Ramadan, terlebih fi autariha, yang sangat diharapkan malam qadar itu pada malam-malam ganjilnya. Jadi bukan di luar Ramadan, dia di Ramadan, di 10 terakhir, lebih di spesialkan lagi, dikhususkan lagi, lebih disempitkan lagi pada malam-malam ganjilnya. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Poin yang ketiga, faedah yang ketiga, Lailatul Qadri baqiyatun fi kulli sanah ila qiyamis sa'ah. Lailatul Qadar itu tetap ada setiap tahun sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'takif, beliau i'tikaf, wa yukthirul ibadah, dan memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan. Apa harapannya? Raja'a Lailatul Qadar. Jadi dia harapkan ibadahnya itu bertepatan dengan malam Qadar, sehingga ibadahnya itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, yang mana bulan-bulan yang lain itu tidak ada malam Qadarnya. Maka betapa luar biasanya para muslimah rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya kita punya umur yang panjang, kemudian setiap tahun bisa beribadah sehingga tidak lolos malam qadar tersebut. Bagaimana hebatnya seperti ini. Maka jangan heran umat Nabi Muhammad SAW dikasih umur pendek oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi apa? Dikasih Lailatul Qadar. Faedah berikutnya dari hadis yang tadi, Lailatul Qadri hiya afdalu layalis sanah 'alal itlaq. Malam Qadar itu adalah malam yang paling afdal sepanjang tahun. Jadi tidak ada lebih afdal dari malam Qadar. Lidzalik, oleh karena itu, yustahabbu ayyakuna ijtihadul ibad fi yaumiha ka ijtihad fi lailiha. Maka dianjurkan bersungguh-sungguh ibadah di siang harinya sebagaimana bersungguh-sungguh ibadah di malam harinya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir itu, ahya lailahu, dia hidupkan malam. Wa ayqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, bangun. Kenapa? Harapannya semua mendapatkan keberkahan malam tersebut. Tapi sekarang kalau kita tidak manfaatkan untuk ibadah, sama aja. Tidak ada bedanya malam Qadar maupun malam yang lainnya. Ya, tidak ada. Karena akan diraih kemuliaan tersebut ketika dimanfaatkan untuk ibadah. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam ibadah di siang harinya sebagaimana bersungguh-sungguh di malam harinya. Kemudian poin berikutnya, annal aqraba ila dalil, yang lebih dekat kepada dalil, anna lailatul qadar tantaqil, malam qadar itu berpindah-pindah. Walaysa tsabitah fi lailah, dia tidak menetap di satu malam.
Maka setiap tahun itu dia berbeda-beda. Namun ia arjaha, yang paling diharapkan sebagaimana dalam banyak nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam 27. Ya, maka lihat, perhatikan tentang sifatnya Lailatul Qadar ini, sebagaimana yang telah disebut ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebutkan, nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna syamsa tatlu'u kulla yawmin baina qarnai asy-syaitan. Setiap hari matahari itu akan terbit di antara dua tanduk setan. Illa sabihata lailatul qadar, kecuali pagi malam qadar. Maka Ibnu Abbas juga menyebutkan, bitilka lailah tusaffadu maradatul jin. Pada malam itu, jin-jin yang kuat akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jin-jin ifrit yang gesit, yang semangat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tandanya, ya, tatlu'u sabihatah syamsu bayda naqiyah la syu'a laha. Pagi harinya terbit matahari itu putih, tidak memiliki sinar yang menyengat. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Lailatul Qadri as-sabi'ah wa at-tasi'ah wa 'ishrin. Malam Qadar itu malam 27 atau malam 29. Wa innal malaikata tilkal lailah, malaikat pada malam tersebut akthar fil ard min adadil hasa. Di bumi ini lebih banyak dari jumlah kerikil. Ya, jumlah malaikat di bumi pada malam Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil. Wal malaikatu tanzilu birrahmat. Malaikat turun membawa rahmat Allah, wal barokat was sakinah, keberkahan dan ketenangan. Maka itu sebabnya begitu pagi mataharinya redup. Kenapa? Karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang naik ke langit. Jadi ya, malam Qadar itu kita katakan bahwasanya yang lebih dekat kepada dalil berpindah-pindah. Ya, dia tidak menetap di satu malam. Namun yang paling diharapkan itulah dia malam 27 ya Ramadan. Poin berikutnya, laqad akhfa asy-syari'u al-hakim waqtaha. Syariat kita yang mulia ini punya hikmah menyembunyikan kapan pastinya. Ya, punya hikmah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan pastinya malam Qadar tersebut. Kenapa? Li'alla yattakilul ibad ala hadhil lailah, supaya jangan hamba itu hanya bersandar kepada malam tersebut, wa yada'ul amalul ibadah, lalu dia meninggalkan amal ibadah fi sairil layali, di malam-malam yang lainnya. Wa kad tukshafu lailatul qadri li ba'dhin nas fil manam wal yaqadhah fayara anwaraha. Dan terkadang juga bisa saja Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi sebagian orang malam Qadar itu. Entah dibukakan dalam mimpinya, bahwasanya tadi malam itu malam Qadar. Atau waktu dia ya jaga, bisa saja sehingga dia lihat bagaimana terangnya dunia ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi untuk secara ciri-ciri fisik disebut oleh Nabi SAW, esok paginya matahari itu terbitnya redup, tidak memiliki sinar yang menyengat. Kemudian malam harinya Lailatul Qadri lailatun talqatun baljatun, ya, la harratun wala baridah. Malamnya malam tenang, tidak panas, tidak dingin. Kemudian poin yang ketujuh, faedah yang ketujuh, dzakara ba'du ahli al-ilm, disebut oleh sebagian para ulama, annahu yustahabbu, disunnahkan,
liman yara Lailatul Qadar, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam qadar tersebut dengan tanda-tanda yang ada itu, kitmana dzalik, disembunyikan. Ya, wa alla yukhbira bidzalika ahada, jangan kasih tahu siapapun. Dikauniha karamah, karena adalah kemuliaan. Wal karamatu yanbaghi kitmanuha. Namanya karamah, kemuliaan itu disembunyikan, jangan dinampakkan. Ini jelas oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi namanya karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi wali-walinya, bagi hamba-hambanya, itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Kalau dipamerkan ini bukan karamah jadinya nanti. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah taala? Inna man ra'a lailatul qadar ustuhibba lahu kitmanu dzalik. Siapa yang melihat malam qadar itu disunahkan baginya untuk menyembunyikannya. Kemudian poin yang ke-8, wa minal alamat allati tu'rafu biha lailatul qadar, di antara tanda dari tanda itu dikenal malam qadar sebagaimana kita sebutkan tadi, anna asy-syamsa tatlu'u sabihataha, matahari terbit pagi harinya bayda, putih, la syu'ala, tidak memiliki sinar yang membakar atau yang membuat kita silau, sebagaimana riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dikatakan man qama as-sanah ashaba lailatul qadar, barang siapa yang salat sepanjang tahun, salat malam sepanjang tahun, pasti dapat kemuliaan malam qadar. Wa imaratu aw amaratu an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha, tandanya adalah terbit matahari di pagi harinya, pagi malam qadar itu, bayadha la syu'a laha, putih, tidak ada sinar yang membuat silau. Ya, wala'alla dzalik, kata para ulama kita, nampaknya hal itu disebabkan karena banyaknya malaikat yang turun naik, ya, sehingga dengan sayapnya terhalanglah sinar matahari tersebut. Kemudian poin yang terakhir, fadhailu lailatul qadar, apa keutamaannya malam 1000 bulan ini, yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertama, annaha lailatun unzila fiha al-Qur'an, itu malam diturunkan Al-Qur'an. Di 27 madad min Ramadan, setelah berlalu Ali 24 madad min Ramadan, setelah berlalu 24 Ramadan, berarti malam ke-25. Jadi malam qadar itu malam diturunkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, annaha mubarakah, itu malam yang penuh dengan kebaikan, yang kebaikannya terus-menerus dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang ketiga, annaha fuddilat al-ibadah fiha an ghairiha minal layali, diutamakan ibadah di malam qadar itu, ya, tidak seperti malam-malam yang lainnya. Tapi itu tadi, jangan sampai kalau sudah menganggap diri beribadah pada malam qadar, tidak ibadah di hari-hari yang lainnya atau malam-malam yang lain, tidak. Kemudian yang keempat di antara keutamaannya, annal malaikata tanzilu fiha ilal ard bil khairi wal barakati wal rahmati wal maghfirah. Malaikat turun ke bumi ini, sebagaimana dalam hadis yang tadi, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di dunia atau yang ada di bumi ini. Dia turun membawa kebaikan, dia turun membawa keberkahan, dia turun membawa rahmat Allah, dia turun membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hiya lailatun khaliyatun minasyarri wal adza. Malam itu malam yang sunyi, malam yang bersih dari keburukan dan segala macam bentuk gangguan. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Itulah dia para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para peserta yang ikut Zoom di kesempatan, ya, pagi yang berbahagia dan mulia ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga al-amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Dan kita masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab bagi para peserta yang sudah ikut tergabung, bagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya, kami silahkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan jamaah sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz membuat kita lebih bersemangat untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ustaz izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Udah. Jazakallahu khair. Fadhal. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, wanita yang belum punya suami itikaf di masjid hukumnya bagaimana, Ustaz? Syukran, jazakillah khairan. Pertanyaan dari Intan dari Solo, Jawa Tengah. Wa jazakillah khair. Baik. Bagaimana wanita yang tidak punya suami atau belum bersuami, dia i'tikaf di masjid? Boleh, tidak ada masalah. Ya, jaiz. Tentunya izin walinya. Kalau wali mengizinkan dia, tafadhal. Tapi tentu syaratnya juga di masjid tempat i'tikafnya itu aman dari al-fitnah. Jadi ketika aman dari fitnah, tidak ada masalah wanita itu untuk melaksanakan al-i'tikaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Selanjutnya Ustaz akan langsung membacakan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana kalau kami bekerja di siang hari, kadang pulang malam, lalu ingin iktikaf di 10 hari terakhir? Apakah sah ibadah iktikaf apabila kami datang hanya saat malam ba'da isya sampai subuh saja? Syukran jawabannya. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Kita katakan sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ketika dia bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Maka dari sini para ulama kita menjelaskan bagi yang i'tikafnya harian, kalau dia ambil siang hari, dia masuk al-fajr, kemudian dia keluar ba'dal maghrib. Kalau diambil malam hari, dia masuk al-maghrib, dia keluarnya ba'da al-fajr. Adapun kalau i'tikaf full, maka dia masuknya fajr subuh tanggal 21. Ya, subuh tanggal 21. Sehingga berakhirnya maghrib malam al-Eid, Idul Fitr. Ini dia penjelasan para ulama kita, mau i'tikaf harian atau i'tikaf full. Ya, kalau di harian bisa sehari, bisa semalam. Kalau sehari mulai dari al-fajr sampai al-maghrib. Adapun kalau malam mulai dari al-maghrib sampai al-fajr. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Ustaz. Jadi kalau semalam itu ahsannya afdalnya di setelah maghrib, ya, Ustaz, ya? Nah, jadi ya kalau malam ini dia masuk al-maghrib.
Ya, itu lebih baik lagi dia masuk sebelum terbenam matahari atau setelah terbenam matahari. Ya, karena itu batasan malam tersebut. Sehingga di sini sebagaimana dalam bab al-aqiqah, ketika bayi itu lahir maghrib, terbenam matahari, maka hitungannya hari besok. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Fadhal. Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, langsung izin bertanya, bingung mencari masjid untuk tarawih karena masjid dekat rumah bacaan Qur'annya kurang bagus. Apakah mencari masjid yang bacaan Qur'annya bagus adalah merupakan suatu ikhtiar agar Ramadan saya maksimal, Ustaz? Dan apakah di mana yang lebih afdal, Ustaz? Tetap sholat di masjid dekat rumah yang bacaannya kurang bagus atau boleh keluar untuk mencari masjid dengan bacaan Quran yang bagus? Barakallahu fikum. Fik barakallah. Baik. Pertama, para ulama kita melarang untuk sholat karena mencari suara imam. Ya, jadi jangan sholat mencari suara imam. Tapi kalau yang dicari tadi adalah bacaan Qur'annya baik, ada wal wajib. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan memberikan hurufnya haknya masing-masing. Itu yang wajib. Nah sekarang kalau sholat di masjid rumah ini bacaannya kacau. Iya, secara hukum ya kalau itu babnya Fatihah ya ini bisa rusak sholat. Tetapi kalau lahannya khafi tersembunyi atau ada kesalahan-kesalahan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadits Al-Bukhari, "Yusalluna lakum," imam itu memimpin kalian sholat. Fa in asabu falakum walahum, kalau dia benar kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Wa in akhtau, tapi kalau dia salah, falakum alaihim, kalian dapat pahala, dia yang dapat dosa. Maka posisi makmum ini dalam setiap saat selalu untung. Yang berbahaya ini imam, bisa-bisa jadi buntung dia. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ana bacakan lagi Ustaz, dan coba untuk merangkai kalimatnya agar lebih mudah karena agak berbelit. Ustaz, bagaimana melaksanakan iktikaf di sebuah masjid yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat pun jarang-jarang? Sementara di daerah saya cuma ada satu masjid, Ustaz, dan saya tidak diizinkan oleh orang tua untuk iktikaf di masjid di luar kampung karena saya seorang akhwat. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Jadi ketika tidak diizinkan oleh walinya tidak usah. Karena ini perkara yang mustahab. Ya, izin ini adalah ya hal yang prinsip bagi seorang wanita ketika keluar dari kampungnya. Nah sekarang itu masjid tidak ditegakkan sholat Jumat. Tapi kan wanita tidak wajib melaksanakan Jumat. Ya, tadi masjid tersebut itu memang tempat sholat 5 waktu. Tapi orang yang tidak naik untuk sholat 5 waktu itu tidak ada masalah, lain babnya. Ya, yang penting itu masjid dibangun untuk sholat 5 waktu, bahkan dibangun juga untuk sholat Jumat. Tetapi memang penduduknya atau memang orangnya yang memang masih malas beribadah, belum dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada masalah di tempat di masjid yang seperti itu. Bukan masjid darurat, bukan ruangan kantor dibuat menjadi masjid. Ya, tapi memang ini benar-benar bangunan masjid, hanya saja isi yang belum mendapatkan hidayah sehingga belum bisa dimaksimalkan pemanfaatan masjid tersebut. Yang seperti ini tidak ada masalah. Dan wanita ketika walinya tidak mengizinkan dia keluar dari kampungnya, tidak usah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi di kotak yang berbeda itu ya Ustaz, ternyata ya Ustaz, antara masjid yang masyarakatnya malas beribadah dengan niat dan fungsi masjid itu sendiri ya Ustaz, tetap sebagai masjid. Nah, Ustaz.
Baik Ustaz, jazakallah khairan. Jawabannya selanjutnya Ustaz. Wa jazakallah. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga dan panitia daurah selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Amin. Allahumma Ustaz, amin. Nah. ya, Ustaz izin bertanya, jika seorang wanita tidak ada suami, dia iktikaf di rumah, apakah mendapat keberkahan dari Lailatul Qadar? Terus yang kedua, jika iktikaf di masjid, apakah sunnahnya harus full 10 hari? Jazakallah khairan. Pertama, kita sudah sebutkan apa yang disebut oleh para fuqaha bahwasanya i'tikaf syaratnya masjid. Nas Al-Quran, bahkan lebih hebat lagi tadi kita sebutkan sebagian ahlul hadis menyebutkan la i'tikaf illa fil masajid thalatha. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3 saja. Jadi wanita tidak punya suami, tidak ada i'tikaf di dalam rumahnya. Hatta itu adalah masjid yang di dalam rumahnya sendiri. Karena kita tahu para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam etikafnya di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan di rumah tidak bisa dijadikan tempat etikaf karena dia bukan masjid. Kemudian poin yang kedua, apakah mesti 10 hari? Tidak mesti. Tadi kita sebutkan kalau dia mau etikaf yang lengkap, ya silakan 10 hari. Tapi kalau dia mau etikafnya hanya sebagian, maka itulah dia diambil malam sajakah boleh, diambil siang sajakah juga boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan Ustaz selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ketika i'tikaf, di manakah batasan-batasan kita bisa keluar dari masjid Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Baik. Batasan untuk keluar dari masjid indal hajah saja, ketika hajat. Misalkan kamar kecil di luar masjid. Udah itu saja. Ya. Maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang i'tikaf, bayangkan ini. Dia keluarkan kepalanya dari masjid ke rumahnya. Keluar. Ya. Jadi badan di dalam masjid, kepalanya di luar masjid. Untuk apa? Dikeramasin oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kan bisa saja Nabi tinggal ngelangkah aja masuk ke dalam kamarnya. Maka oleh karena itu di sini perhatikan hakikat dari al-i'tikaf, al-muqam fil masjid. Diam di dalam masjid. Nah, sesuatu ma'la budda minhu yang harus dia keluar, itu saja. Seperti tadi, mungkin kamar kecilnya, tempat mandinya di luar masjid, hanya seperlunya itu saja. Jangan dia jalan-jalan di sekeliling masjid. Ya, keliling halaman masjid atau lapangan masjid, i'tikaf katanya. Jangan seperti itu. Ini akan merubah hakikat dari i'tikaf tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah. Baik Ustaz. Ustaz sedikit menyambung dari jawaban Ustaz keluar di lapangan masjid. Dan bagaimana dengan, di sini juga ada pertanyaan Ustaz yang semisal, bagaimana dengan orang-orang yang suka keluar dan duduk-duduk di teras masjid Ustaz? Apakah itu membatalkan i'tikaf? Baik. Kalau teras masjid sih bagian dari masjid, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana kita ketahui Al-Masjid An-Nabawi memiliki suffah itu emperannya. Itu bagian dari masjid, tidak ada masalah yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Satu pertanyaannya banyak banget nih Ustaz, subhanallah nih. Mudah Allah yang memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Selanjutnya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Sebenarnya kegiatan selama i'tikaf itu apa saja selain sholat, baca Al-Quran dan berzikir? Yang kedua, apakah boleh saat i'tikaf itu kita melakukan kajian, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Apa kegiatan kita selama i'tikaf? Kegiatan selama i'tikaf, apa yang sudah kita bawakan tadi, kita bisa simpulkan dari sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
penjelasan Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, yaitu al-khalwatu billah ma'a khuluwil ma'iddah. Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersemedi, mengasingkan diri dari manusia, semata-mata hati ini fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Apa? Tilawatul Quran. Itu yang paling luar biasa. Kemudian di samping itu al-adhkar, kemudian di samping itu al-du'a. Ya, itu yang kita lakukan ketika kita melaksanakan i'tikaf. Ya, kalau lelah ya tinggal tidur saja. Ya, tetapi kalau malam hari usahakan jangan tidur sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali seperlunya saja. Ya, seperlunya saja. Wallahu taala ala wa alam. Maka bagaimana kalau dalam i'tikaf tersebut ada kajiannya? Tidak ada masalah, karena itu bagian dari zikir. Bahkan itu majelis zikir yang paling afdal. Ya, meskipun iya Imam Malik rahimahullah taala ketika sudah tiba Ramadan, ya, aqbala 'alal mushaf, sepenuhnya dia sudah melihat menghadap ke mushaf, tidak lagi membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Fadhal. Selanjutnya Ustaz, baik. Apakah pada waktu kita i'tikaf di masjid, kita melakukan sholat tahajudnya itu harus berjamaah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Apakah mesti tahajudnya berjamaah? Itu yang afdal. Meskipun tidak berjamaah juga boleh. Jadi yang tahajud berjamaah ini yang paling afdal, dan ini yang ditinggalkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat hadis Al-Bukhari tersebut sudah 23 atau 24 berlalu dari Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memimpin salat tarawih berjamaah. Tapi begitu malam ke-25 Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau malam ke-26, malam ke-24 Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau malam ke-25 Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memimpin salat tarawih berjamaah. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut ada 3 malam atau 2 malam, itu pada malam-malam ganjil tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk salat tarawih berjamaah. Dan salat tarawih itu bagian dari qiyamul lail, karena waktunya adalah min ba'di al-isya, dari selepas isya sampai al-fajr. Jadi kita katakan afdalnya kita salat lailnya berjamaah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian melihat athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia mengumpulkan ya para tabi'in saat itu, demikian para sahabat saat itu, untuk tarawihnya atau salat malamnya dengan satu imam. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, selanjutnya Ustaz, bagaimana jika wanita haid ingin ikut beriktikaf, Ustaz? Baik. Apakah boleh beriktikaf di masjid, Ustaz? Wanita haid dia tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Lihat kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengambil al-khamisah, kain seukuran wajah untuk lapis salat. Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini sedang haid." Ya, Nabi SAW mengatakan, "Inna haidhataki laysat fi yadik." Haidmu bukan di tanganmu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junuban illa 'abiri sabil." Demikian juga orang-orang yang junub, kecuali dia itu sekedar lewat saja. Jadi untuk wanita ketika dia haid, dia tidak boleh untuk melaksanakan i'tikaf. Wallahu taala ala wa alam. Tapi dia bisa mendapatkan keutamaan malam qadar. Dengan apa? Dia berzikir, dia berdoa, dia bersedekah. Ya, dia perbanyak, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Jadi intinya wanita haid tidak boleh di masjid, namun tetap bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ya, Ustaz, dengan melakukan amalan di rumah. Nah, Ustaz.
Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Terus Ustaz, Ustadz, ini pertanyaan semisal, mungkin khawatir beliau belum mendengar. Assalamualaikum, Ustadz, wanita tanpa mahram, apakah sebaiknya sholat di rumah atau tetap utama ke masjid? Karena yang dia ketahui sebaik-baik wanita yang tinggal di rumah, namun pahala ke masjid dan berjamaah itu kan lebih banyak. Jadi bagaimana lebih baiknya untuk wanita, Ustadz? Baik. Berbicara tentang at-tarawih, ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama kita tentang apakah lebih afdal di masjid atau di rumah. Ini hukum secara umum. Sebagian para sahabat mengatakan, karena tarawih itu bagian dari sholat sunnah kaidahnya lebih afdal di rumah. Nabi SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, dari sini bahwasanya ya, wanita ketika dia sholat di rumah, sholat wajib saja lebih afdal di rumah. Apa kata Nabi SAW? La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutunna khairul lahunna. Jangan kalian halangi para wanita itu untuk datang ke masjid apabila minta izin. Tetapi rumah mereka lebih baik dari mereka. Kalau sholat wajib saja lebih afdal di rumahnya, apalagi sholat sunnah. Nah, maka dari sini para ulama kita punya pandangan yang berbeda. Sebagian mengatakan tetap dia utama itu sholat berjamaah di masjid. Ini babnya khusus, yaitu tarawih. Yang mana sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkhususkan wanita itu punya imam tersendiri. Ya, maka kita katakan wanita bebas. Dia mau sholat di rumahnya, tafadhali. Dia mau sholat tarawih juga, tafadhali. Tapi dengan syarat, jangan dipakai wangi-wangian. Jangan dia bersolek. Dia minta izin ketika datang ke masjid. Ya, dan dia jaga auratnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, mana lebih afdal Ustaz ketika di 10 malam terakhir tetap bertahan di Jakarta gitu ya, di Jakarta untuk menyelesaikan iktikaf, karena kalau iktikaf di kampung itu kurang bisa fokus, sementara kalau kita pulang di 10 malam terakhir itu kita ingin birrul walidain Ustaz, bertemu dengan orang tua Ustaz. Mohon pencerahannya agar bisa lebih maksimal Ramadan ini. Masya Allah, Masya Allah. Mana lebih afdal? Ya lebih afdal yang wajib. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW sebutkan dalam haditsnya, hadits qudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Ya, tidak ada amalan yang paling aku cintai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan dirinya kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan. Sekarang etikaf, tadi kita sebutkan apakah wajib apa sunnah? Sunnah. Birrul walidain wajib apa sunnah? Tidak ada sunnahnya birrul walidain. Wajib birrul walidain. Ya silahkan tinggalkan Jakarta, berbakti kepada orang tuanya, dekat kepada orang tuanya. Ini pintu surga. Kapan lagi mau bakti? Ya, kalau bukan di hari-hari bahagia tersebut. Insyaallah. Ya, jadi kita katakan kumpul dengan orang tua. Ya, bahkan para ulama salaf sampai mengatakan apa? La an aqdiya hajata amri'in, ya, khairun li min an a'takifa syahran fi hadzal masjid. Mereka katakan atau ini bahkan hadis, ya, hadis dari Nabi SAW yang dibawakan dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari hadis Ibnu Umar, hadis bukan lagi perkataan salaf. Ya, qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, wal an amshiya ma'a akhin fi hajatin, aku berjalan bersama kawanku dalam keperluannya, membantu dia, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahran, lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan.
Apalagi tikapnya di Jakarta. Ya, ini berbakti kepada orang tua wajib di kampung halaman. Tikapnya sunnah, bukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi saja 1 bulan, ini masih kalah daripada berjalan membantu kawan. Bukan orang tua, kawan. Nah, bagaimana kalau orang tua? Maka kita katakan ini sungguh tidak bisa di uh, tafdil, diutamakan. Kenapa? Karena ini babnya sunnah dan ini adalah babnya wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya semoga Allah memberikan taufik buat kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Ustaz, Allahumma amin. selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah bertambahnya ketakwaan seseorang menandakan ia mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar Ustaz? Kita katakan pertama bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yang paling bertakwa. Kemudian juga dikatakan oleh para sahabat, ya, tidaklah Abu Bakar itu melebihi kalian karena sholatnya, tapi apa? Karena ini takwa yang di sini. Maka otomatis, ya, puasanya orang yang bertakwa dengan orang yang kurang bertakwa akan berbeda. Maka demikian juga malam qadar tersebut. Tapi secara umum, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam qadar itu lebih afdal dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Jazakallah khairan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah untuk sholat tarawih itu wajib harus selalu di masjid? Apakah bisa setelah sholat isya di masjid, terus pulang untuk sholat tarawih di rumah bareng keluarga? Di antara kedua ini, manakah yang lebih afdol, Ustaz? Kalau berbicara tentang afdal, bagi laki-laki afdal di masjid ya. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, mana lebih utama, sholat tarawih ba'dal isya atau nanti di akhir malam? Ya. Beliau mengatakan sunnatul mu'minin sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Sunnahnya kaum muslimin lebih aku cintai. Itu apa? Ba'dal isya dengan berjamaah ketimbang nanti malamnya sholat sendiri. Tapi kalau nanti malamnya berjamaah juga, maka tentu ini ditinjau dari waktu, kemudian juga berjamaah, maka akhir malam itu lebih utama, lebih afdal. Karena itu adalah waktu mustajab, waktu nuzulul ilahi, waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke negeri dunia, yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan turunnya makhluk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz seorang wanita yang banyak punya hutang puasa, yang dia tidak tahu Ustaz berapa banyak hutang puasanya, namun sekarang dia baru tahu bahwa hutang puasa itu harus diganti Ustaz. Nah, bagaimana cara mengganti puasa yang sudah tertinggal dengan bilangan yang tidak diketahui tersebut Ustaz? Baik. Pertama, kalau dia meninggalkan karena unsur kesengajaan, dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib bertaubat. Tapi sekarang masalahnya dia tidak tahu hukumnya. Ya, demikian juga dia tahu hukumnya, dia wajib bertaubat dan wajib diqadha. Nah, sekarang berapa yang diqadha? Dia kira-kira. Ya, sekian yang saya tinggalkan. Kemudian sisanya itu dia perbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jadi karena ketidaktahuannya dan kaidah jelas oleh para ulama kita, anna al-awamir la tasqutu jahlan wa nisyanan. Perintah-perintah itu tidak akan gugur
ketika kita lupa, ketika ditinggalkan karena kita lupa, atau karena ketika kita tidak tahu hukumnya, dia tetap dituntut untuk mengerjakannya, ya, meskipun harus dengan al-qadha. Maka diqadha sesuai dengan apa yang dia ingat, dan sisanya dia perbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan. Sebab itulah dia kaidah al-hisab kelak pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, unzuru ila salati abdi, periksa salat hambaku yang wajib. Jikalau sempurna maka sudah cukup, maka kalau tidak, hal unzuru hal lahu min tatawu'in, adakah adakah salat-salat sunnahnya, ya, maka dengan salat sunnah itu fatukmalu biha, maka dengan itu disempurnakan salat wajibnya. Thumma yuf'alu sa'iru amalihi kadzalik, kemudian diperbuatlah seluruh amal ibadahnya seperti itu, dicek dulu yang wajib, kalau ternyata yang wajib tidak sempurna, maka dicarikan dengan yang sunnah yang semisal dari ibadah tersebut. Maka kita katakan, karena kejahilannya, ya, dia puasa sesuai dengan apa yang dia ingat, dan sisanya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak puasa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, satu pertanyaan terakhir di sesi kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz. Ustaz, di masjid tempat tinggal kami di 10 hari terakhir Ramadan selalu diadakan sholat tahajud secara berjamaah. Jika hal ini diperbolehkan, apakah dalil dari ibadah tersebut, Ustaz? Saya mau tanya, apa maknanya tahajud di sini dulu? Apakah setelah tarawih tahajud lagi? Ya, umumnya ada begitu, Ustaz. Ada setelah di... Baik. Pertama, kita katakan bahwasanya dia sholat tarawih, dia qiyamul lail, ini nama dari satu perkara. Iya, sebagian para ulama kita menyebutkan bahwasanya yang namanya tahajud itu adalah tidur dulu. Ya, setelah tidur baru sholat, maka dikatakan tahajud. Tapi sebagian tidak membedakan. Ya, karena semuanya itu yujma' al-ismi qiyamul lail. Semuanya dikumpulkan dengan nama qiyamul lail. Nah, sekarang kita katakan bagaimana 10 terakhir dia tambah tahajud. Hakikatnya kalau kita melihat hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi memimpin para sahabat salat tarawih sampai tengah malam, sahabat memberikan usulan, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyatal laila. Ya Rasulullah, bagaimana jika engkau tambah lagi nanti di sisa malam itu? Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansharif husiba lahu qiyamul laila. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah hitung baginya sholat semalam suntuk. Nah, maka kita katakan ronda pertama atau gelombang pertama selesai sampai witir. Kemudian setelah itu dia bangun lagi sholat nanti untuk tarawih berikutnya. Ini tidak ada ini. Nah, Allahumma kecuali tarawih pertama tidak ada witir, semua tidak ada witir. Kenapa? Nyambung lagi nanti setelah istirahat berapa jam, bangun lagi nanti jam 1. Maka ini tidak ada masalah insya-Allah. Asal la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Adapun pertama witir, yang kedua lagi witir, itu juga orangnya, maka ini tidak ada petunjuk dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta Zoom daurah persiapan Ramadan, bekal Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik ya untuk menyambut Ramadan penuh dengan ilmu dan semangat, sehingga Allah Azza wa Jalla sampaikan kita pada bulan Ramadan wa nahnu fi amnin wa imanin wa afiyah, dalam keamanan, keimanan dan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita, dan Allah Azza wa Jalla kuatkan kita untuk beribadah. Demikian para pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wal ilmu indallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.